Ustazah, kalau lagi sholat keluar keputihan, batal nggak sholatnya? Lagi sholat itu abaikan aja ya. Yang penting teman-teman melakukan, yang penting teman-teman kalau keputihan itu cebo aja sebelum berwudu ya. Cebo sebelum berwudu. Dok, saya lagi hamil, tadi malam nggak sengaja nelen permen karet pas ketiduran. Ya, semoga Allah mudahkan, nggak apa-apa. Karena jalurnya kan beda. Kalau ada yang punya kodo Ramadan, terakhir boleh puasa kapan? Oke, perhatikan puasa kodo, pengumuman puasa kodo itu adalah puasa ganti. Batas puasa kodo itu adalah H-1 Ramadan. Bisa teman-teman ganti terus aja sampai H-1 Ramadan ya. Oke. Pengumuman ya. Ustazah, kalau besok 1 Sya'ban jadi puasa sunnah atau apa? Nggak ada ya. Jadi besok itu cuman informasi besok 1 Sya'ban. Nah, perbanyak puasa mulai besok. Nah, puasanya bebas. Entah puasa kudo, entah puasa Senin dan Kamis ya, entah puasa Yaumul Bid ya, entah puasa nazar, perbanyak aja. Nanti puasa itu di pertengahan bulan Sya'ban, tanggal 3 Februari itu adalah nisfu Sya'ban ya. Kalau baca niat kodo dari subuh, sah nggak puasanya? Sah, puasa aja, nggak masalah ya. Ustazah, oke, iya. Rambut udah terlanjur diwarnai, nggak apa-apa. Yang lalu biar berlalu, ke depan kita perbaiki ya Mbak. Ustazah, kalau sholat seperti keluar pipis pas ruku, seperti atau benar-benar keluar, itu beda. Ya, kalau seperti itu cuman perasaan was-was. Kalau benar-benar keluar, tinggal batalkan cebok dan wudu serta sholat lagi dengan syarat celananya nggak usah dipakai lagi ya. Ustazah, oke, aman ya. Puasa, oke. Setelah nisfu Sya'ban boleh puasa sunat lagi nggak? Jadi bagi teman-teman yang udah terbiasa puasa sebelumnya, misalnya terbiasa bulan lalu puasa, bulan ini puasa, kan udah terbiasa berpuasa sunnah tuh. Maka teman-teman masih boleh melanjutkan puasa sunnahnya setelah nisfu Sya'ban. Tapi kalau teman-teman tidak terbiasa berpuasa gitu ya, teman-teman tidak terbiasa berpuasa, teman-teman hanya berpuasa itu, teman-teman tidak terbiasa berpuasa dan hanya berpuasa itu nanti mulainya setelah nisfu Sya'ban, itu yang nggak boleh. Jadi tidak boleh lagi puasa setelah nisfu Sya'ban bagi orang-orang yang tidak pernah puasa sunnah sebelumnya. Tapi kalau udah terbiasa berpuasa sunnah, maka dia boleh saja untuk melakukan yang namanya lanjut puasa setelah nisfu Sya'ban. Ustazah, hutang puasa Ramadan lupa jumlahnya, bolehkah niat puasa Senin dan Kamis? Boleh aja. Ustazah, oke, sama-sama ya, oke. Nah, jadi yang udah terbiasa puasa sunnah boleh puasa sampai H-1 ya. Oke, sholat batuk sambil keluar cairan batal nggak? Jelas batal. Kalau batuk doang itu tidak batal, tapi kalau batuk doang sambil buang angin, batuk doang sambil keluar cairan, secara nyata ya batal dong Mbak, bukan karena batuknya tapi karena buang anginnya atau karena itunya ya. Ustazah, gimana cara kodo sholat? Kodo sholat hanya bisa dilakukan kalau Mbak ingat jumlahnya seperti sholat biasa, niatnya doang yang beda tentang kodo. Besok ya mulai puasa Sya'ban, mulai memperbanyak puasa di bulan Sya'ban ya. Oke, mulai memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, itu aja sih. Nah, puasa khusus Sya'ban itu nggak ada ya guys. Ustazah, 1, 2, 3 Februari niatkan kodo boleh? Nggak usah lah, niatlah puasa sunnah Sya'ban, karena kan satu niat satu amal. Kalau mau dari sekarang aja puasa kodonya, nggak perlu nunggu jadwal-jadwal itu ya. Ustazah, kapan puasa Daud? Puasa Daud itu kapan pun boleh, dimulai besok pun boleh. Puasa Daud itu sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak ya. Oke, gitu ya guys. Ustazah, kalau sedang puasa Daud gimana Ustazah? Kalau sedang puasa Daud gimana Ustazah? Maksudnya gimana? Oke, bagi teman-teman yang udah berpuasa Daud,
15 Syaban ada zah. 15 Syaban nanti nisfu Syaban ya. Baputa-puta juga jo Syaban goyo. Jadi kalau udah puasa Daud ya teman-teman boleh melakukan puasa Daud dan tidak perlu puasa lain termasuk puasa nisfu Syaban. Kalau udah puasa Daud fokus ke Daud saja ya. Siap putri bungsu. Yo puta-puta wa yo. Ndak bahagia do yo. Oke, nggak apa-apa ya guys, kita muter-muter sedikit ya guys ya. Ustazah, oke, boleh nggak bayar puasa kodo di bulan Sya'ban? Apalagi ketunda sampai nisfu Sya'ban. Oke, boleh sekali teman-teman kita mengkodo puasa hingga datangnya bulan Ramadan. Ya, nah hingga datangnya bulan Ramadan. Jadi ini adalah besok adalah 1 Sya'ban. Nah, jadi teman-teman boleh menggantinya sampai H-1 Sya'ban ya. Ustazah, kalau kata kita ngaji buat orang di awal apa akhir di awal. Ya Allah, saya baca Quran, dengan baca Quran ini lapanglah kuburan orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya, ringanlah siksa kuburnya dan seterusnya ya. Oke, 2 minggu kemarin saya keluar flek di luar haid dan saya tidak sholat karena takut dosa. Itu gimana? Flek keluar haid dan iya kalau udah flek nggak usah. Flek ya nggak sholat mbak ya. Flek sebelum haid, flek setelah haid juga nggak boleh. Misalnya nih teman-teman haid, misalnya teman-teman haid 7 hari seperti itu. Nah hari ke-8, 9, 10 masih ada flek kayak gitu kan. Nah masih ada flek, itu teman-teman belum boleh sholat sampai cairan itu berubah menjadi cairan putih ya. Oke gitu ya. Oke, Ustazah, niat sedekah subuh selain atas nama almarhum, bolehkah atas nama sendiri? Kalau kita tidak mendoakan pahala sedekah itu untuk orang lain, maka dia hanya menjadi untuk kita, Mbak. Kayak gitu, Mbak. Ya, jadi yang penting kalau kita tidak mendoakan untuk orang lain, dia cuma dapat pahala kita. Tapi kalau kita doakan untuk orang lain, ya Allah, saya sedekah. Dengan sedekah ini dapatlah pahalanya fulan, 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 fulan. Lapangkan kubur fulan, fulan, fulan. Lapangkan rezeki fulan, fulan, fulan. Maka dia menjadi untuk orang, ya. Oke, Ustazah, tapi kalau flek cuma 1 kali, apakah wajib sholat? 1 kali kalau kurang dari 24 jam bukan haid. Kalau lebih dari 24 jam itu haid. Saya niat puasa 1 Sya'ban. Oke, sebentar ya. Niat sunnah hari Senin bisa nggak? Besok nggak bisa niat puasa Sya'ban. Nah, teman-teman hanya bisa memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Besok hari Selasa tuh nggak ada puasa apa-apa kan. Nah, jadi teman-teman besok boleh berpuasa boleh berpuasa ini aja. Besok itu boleh berpuasa kodo aja ya. Ustazah, kalau lagi puasa Daud gimana cara bayar kodonya? Tahun ini Mbak berapa kodonya? Ganti aja dulu, nggak apa-apa. Tunda dulu puasa Daudnya, ganti tiap hari mulai puasa Daud. Misalnya 7 hari nih, ya udah 7 hari itu tinggal diganti ya. Oke, Zah, mimpi buruk supaya tidak jadi kenyataan gimana? Mimpi itu kalau mimpi buruk nggak usah dipikirin ya. Mimpi baik juga nggak usah dipikirin ya. Banyak kali yang teman-teman pikirkan nanti dalam hidup, mikirin aku, mikirin kucingku, mikirin masa depan teman-teman, mikirin kata orang, mikirin ucapan haters, mikirin ghibah, mikirin kepo-kepo urusan orang. Mimpi nggak usah difikirkan. Kalau ada mimpi cukup ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, menghadap ke kiri meludah 3 kali, puah puah puah, isyarat aja. Terus bangun, jangan ceritakan mimpi buruk kepada orang lain. Tapi kalau mimpinya mimpi baik, cepat ceritakan kepada orang lain. Mimpi nggak usah dipikir mau jadi kenyataan atau enggak, tidak ada yang bisa memastikan ya. Nah, mau dia ada efek samping atau enggak ada yang bisa memastikan, kecuali mimpi teman-teman tuh kayak sihir, mimpi tenggelam tiap malam, mimpi dikejar sapi tiap malam, mimpi tiap malam sampai mengganggu berkeringat. Itu baru pikirkan ya. Banyak kali yang teman-teman pikirkan, kasihan aku ya. Nah, aku nih sekarang tuh aku kan orang humanis ya guys. Aku sebenarnya memang ilmu agama base-nya. Cuman kan aku belajar juga dari kecil tentang ilmu kemanusiaan, humanistik, self development dan seterusnya. Banyak kali menurutku yang nggak nalar dan nggak rasional. Dan aku pikir kenapa aku berbeda dengan orang banyak, aku juga nggak tahu ya.